Di sini saya akan menerangkan pengertian administrasi sekolah atau madrasah inklusi. Apa sih administrasi kurikulum sekolah atau madrasah inklusi itu? Jadi, administrasi kurikulum sekolah inklusi adalah proses kegiatan yang direncanakan dengan bersungguh-sungguh terhadap situasi belajar mengajar bagi peserta didik pada sekolah yang sama tanpa diskriminasi, ramah, dan humanis untuk mengoptimalkan potensi peserta didik agar menjadi insan yang berdaya guna dan bermartabat. Selanjutnya, model kurikulum sekolah atau madrasah inklusi. Yang pertama, eskalasi atau akselerasi, yaitu program percepatan dan perluasan dalam hal waktu dan penguasaan materi. Jadi, model ini tuh diterapkan bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat yang istimewa dan juga memiliki kecepatan belajar yang luar biasa. Yang kedua, duplikasi. Model ini artinya kurikulum yang digunakan untuk PDBK, peserta didik berkebutuhan khusus, sama dengan kurikulum yang digunakan pada umumnya, yaitu yang digunakan pada yang non-PDBK. Yang ketiga, simplikasi atau modifikasi. Kurikulum umum dimodifikasi, disederhanakan tanpa harus menghilangkan substansi dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDBK. Yang keempat, substansi. Beberapa bagian dari kurikulum umum diganti dengan sesuatu yang kurang lebih setara. Contoh, kegiatan menggambar tidak perlu diberikan bagi anak dengan hambatan penglihatan. Bisa diganti dengan hal lain, seperti menyanyi, membuat patung dengan bahan yang lunak, dan contoh yang lain, semisal dengan hambatan pendengaran. Mungkin tidak perlu mengikuti pelajaran listening dan dapat digantikan dengan kegiatan secara lainnya, misalnya mengarang atau menulis cerita. Yang terakhir yaitu omisi. Beberapa aspek tertentu kurikulum umum sebagian besar ditiadakan, menyesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus. Yang ketiga, ada memetakan dokumen 1 kurikulum sekolah atau madrasah inklusi. Ada 4 modifikasi kurikulum pembelajaran di sekolah inklusi. Yang pertama, tujuan. Tujuan ini mengacu kepada kemampuan para peserta didik pada proses pembelajaran. Yang kedua, materi. Materi ini berupa suatu isi pembelajaran yang mencakup sikap, nilai, keterampilan, konsep, dan fakta. Yang ketiga, ada proses. Yang dimaksud proses pembelajaran ini yaitu berkaitan dengan waktu, gaya belajar, tempat atau lingkungan, dan media alat. Yang keempat, dan yang terakhir, ada evaluasi. Evaluasi ini merupakan hasil akhir dalam mencapai tujuan atau yang kita biasa kenal untuk mengetahui keberhasilan para peserta didik. Kurikulum sekolah atau madrasah reguler dan inklusi. Pada sekolah reguler menggunakan kurikulum nasional yang disesuaikan dengan KTSP atau kurikulum 2013. Pada kurikulum nasional ini ada 2. Yang pertama, kurikulum 2013 dan yang kita gunakan saat ini yaitu kurikulum Merdeka. Sedangkan pada sekolah inklusi menggunakan kurikulum akomodatif yang disesuaikan dengan bakat, minat, dan potensi para peserta didik berkebutuhan khusus. Pada kurikulum ini memiliki tujuan. Tujuan ini mencakup standar kompetensi atau yang biasa dikenal sebagai SK, kompetensi dasar atau bisa disebut dengan KD, dan indikator. Dan juga ada materi, proses, dan evaluasi. Selanjutnya adalah mengembangkan dokumen 1 kurikulum sekolah madrasah inklusi. Kurikulum pada kelas inklusi ini dikembangkan dengan mengikuti kebutuhan kondisi dan masing-masing anak. Dengan demikian, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum modifikasi dan sebagai perwujudan sekolah anak ramah. Setiap anak PDBK berhak menerima fasilitas pendidikan dengan layak dan nyaman. Bentuk fasilitas akomodasi yang layak bagi anak PDBK akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ada modifikasi kurikulum. Yang kedua, ada program pembelajaran individual atau PPI. Yang ketiga adalah tujuan khusus jangka pendek. Yang pertama, modifikasi kurikulum ada 4 komponen. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, isi. Yang ketiga, proses. Yang keempat, evaluasi pembelajaran. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan yakni yang pertama harapan masyarakat kepada sekolah. Yang kedua, rumusan umum tujuan sekolah. Yang ketiga, rumusan spesifik hasil belajar.
Yang kedua adalah isi. Isi yakni penetapan kategori mata pelajaran. Yang kedua, penetapan ide mata pelajaran. Yang ketiga, contoh khusus isi pelajaran. Yang ketiga, proses menyajikan materi. Dan yang kedua, melaksanakan apresiasi. Dan yang ketiga, mendorong siswa untuk aktif. Yang keempat adalah evaluasi. Evaluasi yakni penggunaan informasi hasil belajar, pengumpulan informasi pencapaian, dan tiga, pelaporan peserta didik. Selanjutnya adalah program pembelajaran individual PPI. PPI merupakan program yang dirancang mencakup hambatan spesifik PDBK dan proses peningkatan yang diberikan secara individual. Dalam merancang PPI, guru menyusun profil PDBK dengan komponen sebagai berikut. Yang pertama yakni taraf kemampuan peserta didik, yang kedua yakni taraf umum yang akan dicapai, yang ketiga tujuan pembelajaran khusus, yang keempat deskripsi pelayanan pembelajaran, yang kelima waktu kegiatan, yang keenam adalah evaluasi. Dan yang ketiga terakhir yakni tujuan khusus jangka pendek. Tujuan khusus jangka pendek merupakan keterampilan yang dikembangkan untuk mencapai tujuan umum. Tujuan ini dikembangkan melalui proses yang disebut analisis misi. Contoh, yakni kumpulan tujuan jangka panjang, jangka pendek, dan pernyataan misi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 4 administrasi sekolah inklusi. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.